Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pada hari ini kita akan berlatih menyusun laporan arus kas pada perusahaan dagang yang bentuknya seperti ini. Dan untuk menyusun laporan arus kas pada perusahaan dagang, kita membutuhkan data sumber yang berupa buku besar akun kas, dan kemudian rinciannya nanti akan melihat dari jurnal khususnya. Jadi kita membutuhkan dua data sumber ini ya, buku besar akun kas dan jurnal khusus. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi contoh dalam menyusun laporan arus kas toko Sembako Raya Indah periode Januari 2021. Nah, ini adalah data sumber yang pertama, yaitu buku besar akun kas pada toko Sembako Raya Indah. Nah, pada akun kas ini kalian lihat di referensi, ada apa saja di sini. Yang pertama ada neraca saldo. Kemudian ini neraca saldo yang awal ya. Kemudian jurnal kas masuk, berarti kita membutuhkan data jurnal khusus penerimaan kas. Nah, seperti ini. Kemudian data yang ketiga membutuhkan JKK, berarti kita membutuhkan data jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal khusus pengeluaran kas seperti ini, data yang kita butuhkan. Kalau misalnya pada akun kas di sini tertulis JU, berarti ya membutuhkan data tentang jurnal umumnya. Jadi tergantung apa yang ada di buku besar akun kas, data sumber yang dibutuhkan. Seperti itu ya. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke latihan soalnya, saya hanya mengingatkan saja bahwa elemen dalam laporan arus kas yang pertama adalah aktivitas operasi. Yang termasuk dalam aktivitas operasi ini yaitu kegiatan membeli atau membayar harta lancar seperti membeli perlengkapan, membayar sewa dibayar di muka, kemudian penjualan barang dagang secara tunai. Secara tunai ya, berarti ini adalah penerimaan kas. Kemudian pembelian barang dagang yang secara tunai. BD ini maksudnya barang dagang. Berarti kalau pembelian barang dagang secara tunai ini arus kas keluar. Kemudian pendapatan lain-lain, misalnya ada pendapatan bunga dan lain-lain. Kemudian membayar beban usaha, beban gaji, beban sewa, beban iklan, dan lain sebagainya. Kemudian penerimaan piutang, kemudian melunasi utang non-bank. Ini maksudnya melunasi utang seperti membeli perlengkapan secara kredit ya sebelumnya, kemudian dilunasi. Nah, itu kategori masuk ke aktivitas operasi. Yang kedua yaitu aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini yang termasuk dalam aktivitas investasi adalah membeli harta tetap. Contohnya membeli tanah, membeli kendaraan, membeli mesin, membeli peralatan. Termasuk ketika menjualnya. Menjual tanah secara tunai, menjual peralatan secara tunai, menjual kendaraan secara tunai. Nah, itu berarti masuk aktivitas investasi. Sekali lagi harus tunai ya. Kemudian yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan atau financing activities yang termasuk kategori ini adalah setoran modal awal atau adanya penambahan modal, kemudian meminjam uang ke bank, kemudian melunasi utang ke bank dan kegiatan privat. Seperti itu ya, kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke penyusunan laporan arus kas. Nah, kalau saya untuk menyusun laporan arus kas pada perusahaan dagang itu lebih senang kalau membuat rekap data sumber terlebih dahulu. Karena pada perusahaan dagang itu buku besar utama akun kas itu tidak tertulis secara terperinci. Misalnya seperti JKM ini. Kas masuk sebesar 12.840.000 itu dari kegiatan apa saja. Itu tidak terperinci. Nah, perinciannya itu ada di jurnal kas masuknya atau jurnal penerimaan kasnya. Nah, jadi kita tulis dulu satu persatu dan kita identifikasi dulu satu persatu itu masuk kategori apa. Dan untuk lebih mempermudah untuk kategori arus kas operasi nanti saya singkat dengan kode O, kemudian arus kas dari kegiatan investasi saya singkat dengan kode I, dan arus kas dari kegiatan financing saya singkat dengan kode F.
Nah, yang pertama ini kan dari saldo ya, saldo, neraca saldo, saya tulis di sini ini adalah kegiatan investasi awal. Neraca saldo yang dimaksud ini adalah neraca saldo awal, yaitu pada tanggal 1 Januari. Ada uang kas sebesar 10 juta. Nah, ini kan berarti uang kas awal. Jadi masuk ke investasi awal sebesar 10 juta dan ini adalah kegiatan financing atau pendanaan. Selanjutnya adalah JKM, jurnal kas masuk. Nah, tidak ada rinciannya 12.840.000 kegiatan apa, berarti kita harus menghadirkan jurnal penerimaan kas atau JKM. Nah, ini saya hadirkan jurnal penerimaan kas. Kita lihat untuk kolom kas saja, yang dilihat kolom kas saja ya. Ada 3 kegiatan, 10.900.000 dan 1.940.000. Untuk mengetahui kegiatan ini dari apa saja, kita bisa lihat lawannya atau kreditnya. Kita bisa lihat 10 juta di posisi kredit ada modal. Nah, berarti ini adalah kegiatan tambahan setoran modal sebesar 10 juta masuk kategori financing lagi. Yang kedua 900.000. 900.000 kita lihat di posisi kredit ada apa nih? Oh, ada penjualan. Berarti ini adalah aktivitas penjualan tunai. Penjualan tunai masuk ke kategori operasi, arus kas operasi. Kemudian angka sebesar 1.940.000. Kegiatan apa ini? Kita lihat posisi kreditnya ada piutang dagang. Oh, berarti ini adalah kegiatan penerimaan piutang dagang. Penerimaan piutang dagang itu masuk ke arus operasi. Nah, saya singkat dengan O. Sudah selesai, hanya 3 saja. Kita lanjutkan JKK. JKK. Nah, ini saya hadirkan jurnal khusus pengeluaran kasnya. Lihat di kolom kas saja. Kita hitung ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kejadian. Yang pertama 180. Kita lihat posisi debit ada apa? Oh, ada pembelian. Berarti uang keluar ini karena kegiatan membeli barang dagang. Kita tulis membeli barang dagang, uang keluar berarti minus ya. Boleh minus, boleh dikurung sama saja. 180 dan ini masuk kategori operasi, aktivitas operasi. Selanjutnya 1.200.000. Kita lihat di posisi debitnya. Beban sewa. Oh, berarti ini adalah membayar beban sewa. Kita tulis di sini tanggal 3 membayar beban sewa minus 1.200.000. Membayar beban itu kategori operasi juga. Kemudian 500.000, kas keluar sebesar 500.000, lihat posisi debitnya karena membeli perlengkapan. Nah, kita tulis di sini membeli perlengkapan minus 500.000 berarti ini kegiatan operasi. Selanjutnya 200.000. Lihat posisi debitnya ada prive. Nah, berarti ini kegiatan pengambilan prive oleh pemilik. Kita tulis prive minus 200.000. Prive itu masuk ke kategori financing. Kemudian 490.000 ini kita lihat di posisi debit ada utang. Oh, berarti uang keluar sebesar 490.000 untuk membayar utang dagang. Kita tulis pelunasan utang dagang minus 490.000. Pelunasan utang dagang karena bukan utang bank maka masuk kategori operasi. Selanjutnya boleh dijumlah, boleh tidak, itu terserah. Okay? Nah, langkah yang pertama seperti biasa untuk menyusun laporan arus kas kita buat judulnya dulu Toko Sembako Raya Indah Laporan Arus Kas periode Januari 2021. Nah, saya hadirkan kembali tadi, ini udah saya kecilkan, lihat pojok kanan atas ya. Kita mulai dari aktivitas operasi dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 aktivitas operasi. Yang pertama kegiatan penjualan tunai 900.000. Selanjutnya adalah penerimaan piutang dagang, kita tulis di sini sebesar 1.940.000. Selanjutnya membeli barang dagang, kita tulis di sini minus 180.000. Selanjutnya membayar beban sewa, kita tulis di sini minus 1.200.000. Kemudian membeli perlengkapan, kita tulis di sini minus 500.000. Kemudian ada tanggal 9 pelunasan utang dagang. Nah, kita tulis di sini. Kalau sudah kita jumlahkan dari atas sampai bawah, kita tulis di sini hasilnya sebesar 470.000. Jadi ada penambahan kas dari arus kas aktivitas operasi sebesar 470.000.
Kita lanjut ke arus kas dari aktivitas investasi. Kita cari aktivitas investasi tidak ada, berarti arus kas investasi 0 ya. Setelah aktivitas investasi, kita ke aktivitas pendanaan atau financing. Ada berapa? Kita cek 1, 2, 3. Ada 3. Mulai dari yang pertama, investasi awal sebesar 10 juta. Kemudian tambahan setoran modal lagi sebesar 10 juta. Dan yang terakhir adalah prive. Mengurangi prive ya, kita tulis minus. Maka hasilnya pada arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 19.800.000. Kalau sudah kita jumlahkan dari atas sampai bawah, maka akan ketemu 20.270.000. Nah, untuk mengecek apakah laporan arus kas yang kita buat ini sudah benar atau salah, kita harus menyandingkan dengan buku besar akun kas. Kita mengecek saldo pada buku besar akun kas. Di saldo akhir, angka yang terakhir yaitu sebesar 20.270.000 ini harus sama dengan hasil akhir pada laporan arus kas. Nah, ternyata hasilnya sama, 20.270.000. Berarti laporan arus kas ini yang kita buat adalah benar. Demikian cara menyusun laporan arus kas pada perusahaan dagang. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.